Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang sekitaran bulan April 2007, aku road trip ke Bali bareng Rai, Dedi, dan Ali. Satu rencana yang memang sudah kami rancang jauh-jauh hari sebelumnya. Sengaja tidak memilih saat musim liburan, supaya tidak terlalu ramai wisatawan dan hotelnya juga tidak terlalu mahal. Kami berempat memang hobi jalan darat, menyusuri tempat yang belum pernah dikunjungi. Sama juga dengan perjalanan kali ini. Kami sepakat tidak melalui jalan yang biasa orang lalui, namun mencari jalan pedesaan di selatan Jawa. Singkatnya, perjalanan pun dimulai. Kami singgah di Jogja untuk menginap satu malam di kota gudeg ini. Kami meninggalkan hotel tepat jam 8 pagi setelah sarapan. Meski masih terbilang pagi, tapi terik matahari sudah mulai menyengat. Aku yang berada di belakang kemudi mengarahkan kendaraan menyusuri jalan di sisi selatan Pulau Jawa. Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, dan seterusnya akan menjadi kota-kota kecil yang akan kami lalui. Sampai nantinya berakhir di ujung timur Pulau Jawa, lalu menyeberang ke Bali. Seperti ketika bepergian ke tempat lain, sebisa mungkin kami menghindari jalan besar, selalu memilih jalan tembusan yang melewati desa dan pegunungan. Menikmati pemandangan, udara sejuk pedesaan dengan sawah dan pegunungan dan hutan-hutan kecilnya. Menjelang siang hari, percakapan diselingi gelak tawa dalam kendaraan berangsur sepi. Di saat itulah kami menyadari kalau ternyata jalan yang sedang kami lewati semakin lama semakin menyempit, lalu berubah dari jalan aspal menjadi jalanan tanah. Kota terakhir yang kami lewati tadi adalah Pacitan. Itu yang aku ingat. Ini daerah mana sih? Kamu lewat mana ini, Bri? Tanya Dedi yang mulai kelihatan bingung. Semua melihat keluar. Kanan kiri tampak seperti hutan yang cukup rindang, tapi belum bisa disebut hutan belantara, karena matahari masih masuk dengan sinarnya yang terang. Jalan yang kami lewati letaknya seperti berada di bawah, sedangkan di kanan kiri datarannya lebih tinggi, seperti membelah gunung. Semua mulai gelisah. Rai mengusulkan agar balik arah saja, takut kalau nyasar kejauhan. Tapi idenya itu aku tentang. Aku merasa kalau sudah 1 jam lebih berada di jalan sepi ini. Jadi, kalaupun kembali pastilah membuang-buang waktu. Semakin ke dalam, jalanan sangatlah sepi. Sama sekali tidak ada kendaraan yang melintas, entah itu motor ataupun mobil. Sementara itu jalan semakin menyempit. Sampai akhirnya hanya dapat dilewati oleh satu kendaraan kecil saja. Sudahlah, muter saja, Bri. Serem tempatnya. Ali yang sedari tadi hanya diam, akhirnya buka suara. Seperti merasakan atau melihat sesuatu yang lain. Memang, selama ini Ali memiliki firasat yang tajam. Meski bukan indigo, tapi seringkali dia mampu merasakan kehadiran sosok lain. Dan benar saja, suasananya sudah mulai aneh. Kami seperti melewati satu tempat antah berantah. Sepertinya tidak mungkin di Pulau Jawa ini masih ada daerah yang masih tidak berpenghuni. Sepi dan hening. Hanya suara mesin mobil yang terdengar ketika jendela mobil kami buka sebagian. Akhirnya, dari kejauhan tampak ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda ontel. Kesempatan bagi kami untuk bertanya tentang arah jalan. Begitu berpapasan, aku langsung menghentikan mobil. Pak, permisi, saya mau bertanya, jalan tanah seperti ini masih jauh apa tidak ya? Tanya aku sopan. Bapak-bapak itu menjawab dengan logat Jawanya yang kental.
Kami disuruh lurus saja, yang nanti ada pasar sekitar 1 kilometer di depan. Disitulah akhir dari jalan tanah tersebut. Setelah mengucap terima kasih, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami mengikuti saran dari bapak tersebut, dan benar saja, beberapa saat kemudian kami melihat keramaian. Cukup lega, karena akhirnya kami melihat tanda-tanda kehidupan. Ketika sudah semakin dekat, mobil sengaja aku jalankan dengan jalan pelan. Semakin terlihat jelas tempat itu berbentuk apa, yang ternyata memanglah sebuah pasar. Jalan yang membelah di tengahnya ternyata juga masih jalan tanah, belum jalan aspal, seperti apa yang dibilang bapak pesepeda ondel tadi. Di kanan kiri jalan ada bangunan dengan fungsinya masing-masing. Sebagian besar adalah toko yang menjual macam-macam barang. Di emperan toko ada beberapa penjual juga yang menjajakan dagangannya di atas teras kios. Tapi ada yang aneh yang membuat kami berempat terkesima. Setelah kami perhatikan dengan seksama, ternyata bangunan yang ada di pasar itu berbentuk bangunan tempo dulu. Seperti bangunan di kisaran tahun-tahun 1900-an atau sebelum merdeka. Orang-orang pun berpakaian seperti orang zaman dulu. Yang wanita banyak yang berkebaya. Sedangkan kendaraan yang melintas hanya milik kami saja. Selain itu, hanya ada sepeda dan kereta kuda. Kendaraan roda 2 pun tidak terlihat. Di sebelah kanan, di balik deretan toko-toko yang bercat putih, ada sungai yang mengalir. Sungai yang cukup besar yang airnya bening. Di atas sungai itu terlihat beberapa perahu hilir mudik dengan tujuannya masing-masing. Entahlah, itu pemandangan yang cukup unik buat kami. Aneh, kota ini jelas tidak ada di peta, ucap Ray sambil melihat-lihat keluar. Akhirnya aku memberikan saran untuk berhenti beristirahat sejenak. Jujur saja, perutku sudah mulai keroncongan. Sudah waktunya jam makan siang. Dan mungkin yang lain juga merasakan hal yang sama, sehingga semua setuju. Aku lalu menghentikan kendaraan tepat di depan warung nasi pecel di sebelah kiri jalan. Siang itu, suasana cukup remang. Tidak nampak ada matahari yang seharusnya tepat berada di atas kepala. Jelas, aku merasakan ada yang janggal, karena cuaca saat ini sedang musim kemarau. Selain itu, langit juga tidak nampak berawan. Tapi sebisa mungkin aku tetap berpikiran positif. Bu, nasi pecel 4 ya? Ray bicara dengan ibu penjaga warung yang duduk di balik meja hidangannya. Ibu itu menjawab menggunakan bahasa Jawa yang sangat halus. Kami berempat hanya saling berpandangan tanpa tahu harus menjawab apa. Karena sama sekali tidak mengerti apa yang ibu itu bicarakan. Selama menyiapkan pesanan, ibu itu terus bicara, disertai dengan senyum dan tawa sekali-kali. Kami hanya tersenyum-senyum saja mendengarnya, karena tidak tahu mesti bicara apa. Hingga tiba saatnya ketika makanan tersaji di meja. Dengan lahap kami langsung menyantapnya. Nasi pecel yang enak. Enak sekali malah. Ketika sedang menyantap makanan, ibu penjual pecel tampak berbicara pada kami. Dan tentu saja, kami tetap tidak mengerti dengan apa yang beliau katakan. Beberapa saat kemudian, beliau bicara sambil menunjuk-nunjuk ke belakang warung. Kemudian berjalan keluar melalui pintu belakang. Karena itulah kami bisa menebak, mungkin ibu itu bermaksud berpamitan untuk meninggalkan warungnya sebentar. Setelah selesai makan, kami tetap berbincang di dalam warung. Selama kami berada di sana, tidak ada pengunjung lain selain kami. Sekitar 15 menit kami menunggu ibu itu, tapi tidak kunjung juga kembali. Kami mulai gelisah, karena harus melanjutkan perjalanan lagi. Di sela-sela perbincangan, baru kami tersadar kalau ada yang aneh dengan kota ini. Suasananya menjadi sepi senyap. Keadaan yang semula begitu ramai, kali ini tidak ada orang lalu lalang di luar, seperti kota mati. Ayo, kita berangkat. Hawanya mulai tidak enak. Aku berdiri dan meletakkan selembar uang 50 ribuan di atas meja. Kami buru-buru masuk mobil, lalu pergi dari tempat itu. Aku kemudikan mobil sedikit cepat, sebisa mungkin segera menjauh. Kira-kira 15 menit kemudian,
kami kembali masuk kawasan hutan. Kami merasa mengenal setiap sisi hutan ini. Setelah mengamati dengan seksama, barulah kami yakin bahwa rimba ini bentuknya sama dengan yang kami lalui, yakni wilayah sebelum memasuki kota yang cukup aneh itu. Suasana kembali hening dan sedikit gelap, karena pepohonan kembali rindang. Aku lihat dari kaca spion, Ali sudah mulai terlihat komat-kamit membaca doa. Gelagat Ali yang aku tidak suka. Kalau sudah seperti itu, berarti dia merasakan atau malah melihat sesuatu. Aku pun ikut berdoa agar kami secepatnya menemukan jalan keluar dari hutan. Beberapa saat kemudian kami terdiam dalam lamunan masing-masing. Alhamdulillah, tidak lama berselang kami menemukan jalan beraspal. Tampak pula rumah penduduk yang cukup banyak. Di sini barulah suasana begitu panas. Cahaya matahari sangat terik menyorot bumi. Sangatlah berbeda dengan suasana yang kami temui tadi. Aku merasa kalau tadinya seperti berada di dalam mimpi, remang tanpa cahaya. Akhirnya kami keluar dari hutan itu. Entahlah, sampai sekarang aku tidak tahu kota itu nyata atau tidak. Kota yang tidak terlihat di dalam peta. Tapi yang aku ingat, tidak lama setelahnya kami masuk daerah yang ada di peta, Tegal Ombo namanya. Sebenarnya kami menargetkan kalau sebelum tengah malam harus sudah sampai di Banyuwangi, merencanakan untuk bermalam di kota itu dan melanjutkan perjalanan esok paginya. Tapi rencana tinggal rencana, karena entah kenapa kami malah nyasar sekali lagi. Untuk kali ini kami berputar-putar di Lumajang, hingga akhirnya memutuskan mencari masjid untuk sholat di kota itu, sekaligus beristirahat sejenak setelah perjalanan seharian. Sekitar jam 9 malam, barulah kami melanjutkan perjalanan. Jember adalah kota tujuan berikutnya. Nanti kita nginap di Jember apa Banyuwangi? Di antara Lumajang dan Jember, aku membuka percakapan. Rai menyahut, kalau kondisi memungkinkan, maka lanjut ke Banyuwangi. Perjalanan Lumajang Jember seharusnya hanya memakan waktu 2 jam. Tapi karena sudah agak capek dan mengantuk, maka aku memacu kendaraan dengan kecepatan sedang. Di samping itu, aku juga sama sekali belum mengenali medan, sehingga tidak berani untuk ngebut. Beberapa kali berhenti juga untuk ke toilet dan mengisi bahan bakar. Akhirnya, jam 12 lewat sedikit batas kota Jember kami lewati. Capek, ngantuk, lemas, itulah yang kurasakan. Semua itu karena aku kurang tidur malam sebelumnya. Ditambah lagi, mengemudi nyaris 18 jam non-stop. Aku pun menyerah, harus beristirahat. Aku mengajak kawan-kawan untuk mencari tempat beristirahat hingga pagi nanti. Dan kami putuskan untuk mencari hotel. Kami akan menginap agar pikiran kembali fresh. Lewat tengah malam, kami susuri jalan sepi kota Jember. Awalnya, pusat kota yang menjadi sasaran kunjungan. Terlihat alun-alun, masih ada sedikit kehidupan. Beberapa angkringan menjajakan dagangan pada beberapa gelintir pengunjungnya. Secara keseluruhan, kami menyukai kota ini, bersih dan indah, dengan suasana yang sangat Jawa. Kami pun membungkus makanan untuk disantap saat di hotel nanti. Setidaknya sudah 2 hotel kami masuki. Hotel pertama tidak layak, sedangkan hotel kedua tidak sesuai dengan anggaran. Kedua hotel itu letaknya tidak jauh dari alun-alun. Setelahnya, kami putuskan untuk lanjut ke arah timur kota. Merangkak sedikit demi sedikit menuju keluar wilayah Jember. Sampai akhirnya kami masuk ke satu hotel di daerah Mayang. Kalau tidak salah, daerah ini sudah agak di luar Jember. Hotel tersebut letaknya di sebelah kanan jalan. Tanda lokasi hotel hanya papan kayu berwarna putih, kira-kira berukuran 1x2 meter. Sementara pagar depan hotel hanya berbentuk tanaman, yang dibuat sedemikian rupa menjadi pagar memanjang, menutupi halaman yang luas. Ada pula beberapa pohon besar berdiri kokoh di pelataran, yang mana pohon-pohon itu kelihatan sangat gelap, karena sama sekali tidak ada penerangan. Sekitar beberapa belas meter kemudian, ada lahan luas yang sepertinya diperuntukkan sebagai tempat parkir. Sepi, hanya beberapa gelintir kendaraan saja yang terlihat.
Aku dan Ray turun dari mobil, sementara Dedi dan Ali tetap di dalam mobil. Lalu kami berdua berjalan menuju lobi, yang letaknya berada di dalam bangunan utama, tidak jauh dari tempat parkir. Kami saling diam ketika sudah berada di depan meja lobi yang kosong. Ruangan di mana lobi berada pun sangat sepi, sama sekali tidak ada orang. Aku coba pencet bel, memanggil petugas jaga, namun tidak ada jawaban. Ketika bel aku tekan untuk keempat kali, barulah ada orang yang keluar dari ruangan belakang lobi. Seorang pemuda berumur belasan tahun dengan tampang menahan kantuk. Ray langsung menanyakan, apakah masih ada kamar kosong. "Boleh, kami lihat-lihat dulu, Mas," ucapku begitu pemuda tersebut memberitahu kalau ada kamar yang kosong. Setelah mempersilahkan, aku dan Ray langsung berjalan ke arah belakang bangunan, mengikuti langkah petugas tersebut. Hotel ini tidak seperti hotel pada umumnya. Bentuknya seperti rumah besar kuno, dengan banyak kamar di dalam. Jalan kami menuju kamar yang akan dilihat pun cukup jauh, melewati beberapa belokan, yang beberapa bagiannya seperti melewati gang sempit, hanya cukup dilalui satu orang saja. Hingga akhirnya, setelah beberapa menit kemudian, sampailah di ruang paling ujung. Pemuda itu menghentikan langkah, lalu menunjuk ruangan gelap di pojok bangunan. Kamar itulah yang ditujukan untuk kami. "Memangnya kamar penuh semua, Mas? Sampai harus di kamar paling ujung?" tanya Ray. Si mas penjaga bilang, hotel tidak penuh, hanya saja yang siap pakai cuma kamar di belakang itu. Baiklah, kami menurut saja. Untuk sampai di kamar tersebut, posisi berjalan kami berbaris. Mas penjaga paling depan, aku di belakangnya, dan Ray di belakangku. Ketika sedang berjalan dan lewat salah satu kamar yang letaknya di sebelah kanan, jelas sekali aku melihat sesuatu yang aneh. Kamar itu tirai jendelanya setengah terbuka, sehingga aku bisa melihat isi kamar. Lampu kamar menyala redup, tapi masih sanggup menerangi. Aku nyaris berhenti melangkah. Ketika di dalam kamar tampak sosok perempuan. Dia duduk di ujung tempat tidur, menghadap TV yang dalam keadaan mati, membelakangi kami. Perempuan itu menyisir rambut panjangnya secara perlahan. Sungguh, pemandangan yang membuatku terpana merinding. Itu manusia apa bukan? Begitulah batinku. Secara refleks, aku menoleh ke belakang ke arah Ray. Terlihat wajah Ray mengatakan kalau dia juga melihat pemandangan yang sama. Ray tersenyum, tapi ada kecemasan. Kami teruskan berjalan dengan pikiran yang masih bertanya-tanya. "Ini kamarnya, Mas," ucap si penjaga ketika sampai di kamar paling pojok belakang. Aku dan Ray sudah tidak fokus lagi untuk melihat kamar. Pikiran kami masih tertuju pada perempuan yang sedang menyisir rambut tadi. Gambaran kamar yang kami lihat adalah kamar besar dengan 2 tempat tidur, dengan meja yang di atasnya ada TV tua. Lampu kamar sangat redup, mungkin hanya bersinarkan neon 5 watt saja. Melihat itu, aku sama sekali tidak tertarik lagi dengan kamar ini. Dan aku yakin Ray juga berpikiran yang sama. Setelah sedikit berbasa-basi, kami minta untuk kembali ke lobi depan. Saat kami berjalan melewati jalur yang sama, tentu saja akan melewati kamar yang berisi perempuan tadi. Kali ini, kamar menjadi di sebelah kiri. Beberapa meter sebelum tepat berada di depannya, aku lihat jendela masih dalam keadaan sama, yakni terbuka tirainya. Ketika sudah berada tepat di depan kamar,
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.